Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 Borobudur. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Jabat Hari Tenang, pengajar praktik dari PGP saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Komite Pak Junaidi dan perwakilan dari wali murid Pak Angki juga Ibu Wardati. Di sini saya mempunyai tugas untuk memenuhi tugas tentang mengembangkan komunitas praktisi untuk di SD Negeri 9 Borobudur. Kebetulan di SD 9 Borobudur ini rapor mutunya kemarin kan yang merah adalah literasi tentang literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi itu tentang membaca dan menghitung, ya, itu yang rendah di tempat kita. Itu kita dapatkan dari kualifikasi anak di rapor apa yang rendah di situ. Jadi saya berinisiatif membentuk komunitas praktisi ini yang dianggotakan oleh seluruh warga sekolah. Termasuk di situ adalah komite dan wali murid, guru-guru juga punya siswa. Di sini saya mengangkat dua kegiatan. Pertama, meningkatkan kemampuan IT guru-guru. Sementara kan sekarang kita sudah masuk dengan kurikulum merdeka. Kalau yang kemarin kan uji coba kelas 1 dan kelas 4. Untuk tahun depan, tahun ini kita sudah merambah ke 2 dan 5. Jadi untuk kurikulum merdeka itu guru-guru yang awalnya tidak paham IT harus tahu. Apalagi kita sekarang di Meranti sudah digalakkan dengan digitalisasi. Gitu. Jadi kebanyakan orang guru-guru di tempat kita ini IT ya kalau dihitung dalam 100% itu 70% sudah alhamdulillah sudah mengerti. Buat FTP di laptop, berkanvas itu di pembelajaran gitu kan. Cuman kemarin kita sudah mengaktifkan ID belajar untuk siswa. Jadi rencana saya kita ujian sudah tidak lagi menggunakan kertas, tetapi semua serba IT. Tuh. Tapi guru-gurunya harus diberi pelatihan dulu. Nah, itulah nanti rencana saya akan mengundang satu proktor atau satu narasumber yang paham di bidang IT. Contoh kita di sini di tempat kita saja yang lokal seperti Pak Kurnin, guru-guru SMK Supardi di situ. Saya akan mengundang di situ untuk pelatihan guru-gurunya dulu. Nah, itu. Nanti setelah guru-gurunya mampu, otomatis nanti akan disalurkan ke siswa di situ. Kemudian yang kedua itu meningkatkan literasi sekolah. Itu contohnya kita memprogramkan membaca 15 menit sebelum belajar. Misalnya jam 7 kita masuk, kita ambil 15 menit semua anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu membaca terlebih dahulu. Itu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan anak dalam membaca dan berhitung. Di situ itu program saya. Kemudian apalagi Pak Priani sudah memprogramkan gerobak untuk P5. Di situ nanti akan kita bentuk pustaka keliling. Pustaka keliling itu kita ada buku di dalamnya, buku bacaan, buku pustaka apa semuanya. Nanti akan kita promosikan ke anak-anak yang misalnya TK. Di TK kan akan masuk ke SD. Nah, itu kita akan promosikan ke situ. Jadi untuk membaca anak-anak kan buku bacaan pustaka kan suka di situ. Salah satu daya tarik kita untuk promosi sekolah kita juga. Kemudian yang literasi juga di sini saya memprogramkan dalam 1 minggu itu untuk Senin itu biasanya kan kita upacara bendera. Senin Selasa itu kan menggunakan batu merah putih. Di situ saya menganggarkan di sini untuk Senin berdisiplin namanya. Berdisiplin itu pakaian seragam semuanya.
Apalagi kemarin dari Pak Priani ada menganggarkan kita ada promosi disiplin ya Pak ya. Nah, masuknya untuk anak-anak. Kemudian yang selanjutnya hari Rabu, itu hari Rabu berpramuka. Kebetulan kita barusan kemarin mungkin orang tua sudah dikasih tahu dengan anak-anaknya bahwa hari Rabu kita belajar pramuka. Pramuka itu namanya bukan ekstra, tapi kalau masih dalam jam pelajaran itu namanya co-kurikuler, masih masuk di dalam pembelajaran. Nanti ekstranya itu akan dilaksanakan setelah kegiatan sekolah, itu di luar jam sekolah, itu baru dinamakan ekstra. Itu untuk hari Kamis rencana saya berliterasi. Itu tadi mengadakan pustaka keliling, membaca 15 menit sebelum masuk. Nanti apakah anak-anak ada kunjungan pustaka, itu nanti berkolaborasi dengan penjaga pustaka. Misalnya hari ini kelas ini, hari ini kelas ini, itu program saya. Kemudian yang hari Jumat ini kebetulan Ibu Wardati adalah guru agama. Nanti kami berkolaborasi akan mengadakan seperti biasa yasinan, muhadharah. Kemudian akan kita ganti-ganti programnya, misalnya tadarus atau hafiz Quran. Nah, itu nanti akan kita programkan. Nanti bisa dimasukkan ke ekstra juga, ekstra keagamaan. Kemudian hari Sabtu itu sudah kita programkan gotong royong, Sabtu bersih, intinya di situ Sabtu bersih. Dan ini program ini akan kita jalankan sesuai dengan 7 aset yang ada di sekolah. Kami mempelajari tentang 7 aset yang ada di sekolah ini, di mana 7 aset tersebut. Pertama, aset manusia. Contoh manusia ada di situ guru, siswa, komite, dan orang tua wali. Semuanya harus bekerja sama. Di situ aset manusia itu harus dikombinasikan, harus dikolaborasikan. Kemudian aset sosial. Aset sosial di sini bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, hubungan sekolah dengan masyarakat, apakah baik atau tidak, ada kerjasama atau tidak di situ di dalamnya. Kemudian modal fisik, aset fisik, bangunan, gedung apa saja yang kita punya. Misalnya kita sudah punya gedung kelas, kantor, apa yang kita belum ada? Misalnya kita di sini yang belum ada lapangan yang untuk olahraga, yang untuk voli, untuk itu kita belum ada. Kemudian lapangan untuk bukan lapangan apa? Musola juga, pustaka. Sementara kan kita punya di sana labor berhimpit dengan pustaka-pustakaan dekat. Yang ruang di sebelah sana kan kita UKS sudah ada. Itu aset sekolah kita, itu dimasukkan dalam aset. Kemudian modal politik. Modal politik ini kerjasama kita dengan pihak luar. Contoh kita bekerjasama dengan pihak puskesmas. Misalnya kita memprogramkan hari ini anak imunisasi, hari ini anak dikasih obat cacing. Kita seperti biasa sudah kita laksanakan, sudah kita programkan, mungkin bekerja sama dengan pihak puskesmas. Kemudian dengan polisi, bisa jadi seperti di sekolah-sekolah lain yang sudah menganggarkan setiap hari Senin itu upacara polisi yang datang. Nah, polisi yang datang itu salah satu aset kita di bidang politik. Kemudian kita politik ini bekerja sama dengan pihak desa, bisa jadi di situ. Partai ya? Partai boleh. Partai boleh. Betul. Ya. Kemarin waktu sebelum kami, waktu zaman sekolah lama, itu Pak Basiran banyak berkontribusi di sini. Termasuk memberikan meja tadi yang kita patahkan itu dari Pak Basiran. Itu tadi salah satu kerjasama aset di bidang politik. Ya, saya yang kemarin dengan Pak Mikuan, waktu kemarin Pak Mikuan masih menjabat partai apa nih ya, Hanura ya, Basiran Partai Gerindra. Itu salah satu kerjasama di bidang politik. Kemudian modal finansial, ya, modal finansial di sini
tadi yang seperti kita dapatkan tadi itu mengenai keuangan, dana bos, atau bisa jadi dari proposal di luar. Misalnya ketua komite di sini kan, karena hadir ketua komite membuat suatu program, misalnya akan membuat pagar misalnya, tidak menggunakan dana bos, tapi komite mencari keuangan di luar. Itu termasuk dan aset finansial di situ. Kemudian alumni, ikatan alumni, itu misalnya butuh dana apa, butuh ada kegiatan apa di sekolah, itu aset finansial. Kemudian koperasi sekolah bisa jadi kita dari sewa kantin. Sewa kantin ini maksudnya itu kantin sekolah, bukan kita seperti sekarang. Kalau kantin sekolah itu semua kegiatan dikelola oleh sekolah, termasuk orang kantin yang digaji oleh sekolah. Itu rencana kami kemarin di program seperti itu. Cuman oleh karena orangnya tidak mau kan, jadi belum berjalan. Yang sudah berjalan di SD 1 ya Pak Pria? Kantin, sewa kantin ya? Kantin sekolah ya? Kantin sekolah yang digaji oleh sekolah ya? Iya. SD 1. Dia datang cuma menjaga barang-barang. Itu orang cuma datang menumpang di situ, dia menjaga barang-barang. Jadi dihitung per hari ya. Di sini sesuai dengan pendapatannya. Iya, pendapatannya. Hah? Tidak tahu lah, itu ganti cuma sekolah. Ya. Itu salah satu yang untuk finansial ya. Kemudian yang terakhir itu aset agama dan budaya. Agama dan budaya ini kalau yang untuk di sekolah kita ini kan sudah banyak masyarakat yang ustadz banyak kita undang. Kalau misalnya acara Isra Mi'raj, tokoh-tokoh agama di sekitar kita sudah banyak yang misalnya ada kegiatan-kegiatan di sekolah sudah bekerja sama di sini. Dan kedepannya lagi contoh misalnya kita mengadakan program tadarus, kita undang hafiz Quran yang ada di tempat kita. Kan sudah dicanangkan di tempat Ustaz Fauzi kan sudah ada anak-anak, dan dia pun sudah sekolah di sini. Bisa jadi dia ini untuk sebagai contoh, sebagai kerjasama itu nanti apakah kita undang Ustaz Fauzi di sini gitu kan untuk hafiz Quran. Dan juga yang bidang budaya ini misalnya seni tari, kita berkolaborasi dengan penari. Kebetulan yang di sekolah kami ini ada satu guru penari Bu As, bisa dikolaborasikan, dan orang luar juga boleh gitu. Dan seni bela diri, silat yang kita mengundang orang luar, itu salah satu aset di bidang agama dan budaya. Dan satu lagi yang untuk di bidang sosial itu boleh kita berkolaborasi. Kebetulan di tempat kita ini kan ada kilang sagu. Bisa jadi di situ kita mempelajari tentang bagaimana buat sagu, bagaimana buat mie sagu. Kan di tempat kita kan banyak UMKM di sini kan. Di situ kita berkolaborasi. Nanti nyambungnya ke P5 ya Pak Pri ya. Kegiatan P5 yang sudah kita bahas tadi. Di situ nyambung. Oke, yang ini untuk 7 aset itu rencana program kita ke depan. Mohon kerja saran dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite mengenai program saya di Guru Bergerak ini. Terima kasih kepada Pak Komite dan Pak Kepala Sekolah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang hormati Bapak Jabat Tritonang selaku pada praktik, kemudian komite, wali murid dan guru terkait dengan program yang disampaikan oleh Bu Pria, guru penggerak yang sangat berpotensi, sangat bagus, sangat mendukung untuk kegiatan peningkatan nilai literasi dan numerasi kita. Apalagi literasi dan numerasi kita dalam pendidikan tidak mencapai target ya. Saya sudah merencanakan juga seperti gerobak baca kemarin, gerobak doa, gerobak angkutan untuk siswa P5 itu tadi. Ada lagi satu tadi lupa kita akan membuat sejenis kursi memanjang di kelas ini. Kursi memanjang satu papan itu dibuat tongkatnya, nanti kursi memanjang sepanjang teras sekolah ini sampai ini gitu ya. Kemudian
Kemudian kita akan membuat gerobak dorong lemari, dorong sebagai semacam rak dorong kecil. Jadi ketika anak sudah duduk di tempat kursi yang kita buatkan dari dulu sepanjang kelas ini, sini, nanti kita dorong buku yang sudah kita persiapkan untuk kegiatan literasi. Kita dorong, ambil satu sampai sana. Ya tuh ambil lagi, tarik lagi sampai sini untuk mengembalikan lagi, masukkan. Itu setiap pagi itu. Kalaupun tidak setiap pagi, nanti kita programkan hari apa yang kita cocok. Tapi itu terkait literasi ya. Yang kedua, baru ini saya dengar masukan ya dari Bu Ria, Bu Tira. Salah satu dari multifungsi juga gerobak yang kita buat nanti untuk mengajak minat baca kepada murid TKI tadi ya. Sebagai promosi dan promosi juga, tapi ini promosi janganlah terlalu ditekankan. Nanti setiap sekolah kan dia berambisi untuk sekolah murid kebanyakan. Kita tetap arahnya tetap ke peningkatan dan apa aja lah ya kegiatan. Sangat bagus itu. Nanti kita bawa gerobak itu, kita bawa bukunya juga. Tapi beli buku yang cocok untuk anak TK juga. Nanti kita membaca bersama di sana. Jadi ada jenis duta dari SD untuk mengajak, yuk TK kita baca-baca yuk. TK mana-mana silakan ya. Itu yang kedua, bagus. Kemudian terkait numerisasi, ini sangat memang di mana-mana pun, sekolah manapun numerisasi dengan sangat sulit memang. Paling nanti semua numerisasinya rendah karena itu terkait menghitung. Itulah kelemahan di daerah kita, menghitung itu agak lambat. Mengapa? Apalagi pada ANBK itu literasinya itu pendekatan pemahaman soalnya sudah tingkat tinggi. Saya sudah mendampingi 2 tahun berturut, baru ini aja tidak pernah mendampingi anak OSN. Kita aja memahami soal itu sulit, apalagi anak usia itu. Kami gerak dasarnya tetaplah dari literasi. Nanti baru kepada pemahaman soal, pemahaman kalimat, barulah anaknya pada numerisasi. Begitu Pak. Ya, harapan kami sama-sama lah kita memajukan pendidikan, baik itu dari guru penggerak, nantinya sekolah penggerak, komite, tim dari wali, guru-guru, guru dan sebagainya. Untuk pemanfaatan ID belajar kita sudah tekankan juga ya Pak ya. Sudah berjalan, nanti dilanjutkan pemanfaatan ID belajar pun. Apalagi yang sudah itu nanti sudah bisa diterapkan kita sistem IT-nya sudah kita jalankan, nanti komputer kita sudah ada. Kemudian kalau tidak ada komputer, kita saling mencari solusi lah bagaimana untuk kelengkapan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekolah mungkin ya, kami sebagai ketua komite sangat mendukung sekali program yang akan digerakkan oleh BPA. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, karena untuk mengangkat nama sekolah yang pertama, dan kedua kita mengasih ruang minat. Nanti mungkin yang dikatakan kepada anak-anak mereka ada di untuk bagaimana untuk belajar di SD 9 ini dengan program-program yang kita tawarkan. Nanti kalau saran saya mungkin sekali kan kita bisa ketemu dengan wali murid dari TK itu. Karena kita menggambarkan program SD kami ini begini. Jadi nanti orang tua, kalau budak-budak kan belum begitu memilih ya. Nanti orang tua kan bisa membandingkan, berarti sekolah ini punya program yang mungkin untuk anak di masa depan nanti lebih bisa dari SD yang lain. Begitu kalau kami sebagai ketua komite sangat mendukung sekali dalam program yang sudah direncanakan bisa berjalan. Mudah-mudahan nanti sekolah kita ini bisa lebih meningkat. Mungkin itu aja untuk saran dari saya atau masukan dari Pak, terima kasih kepada kepala sekolah dan juga komite atas saran dan dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk melaksanakan program yang saya programkan di sini. Saya juga tidak bisa bekerja sendiri, kita semua harus bisa bekerja sama demi suksesnya sekolah kita. Mengenai yang untuk siswa tadi, untuk siswa TK tadi, kita racuni dulu anaknya. Ya, kita racuni dulu anaknya. Pasti nanti dia akan pulang
pasti dia akan mengatakan kepada orang tuanya, oh ini begini mak, ini begini, kemarin di sekolah ini ada ini ya. Nanti jelas orang tua membandingkan, dia akan bertanya dengan orang tua yang lain gitu. Mengenai dia mau masuk ke sini atau ke lain itu hak dia masing-masing. Yang penting kita promosi aja dulu. Itu salah satunya. Oke, Bapak ada saran? Oke, untuk rapat kita hari ini hanya ini saja yang saya programkan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan sesama, dengan kolaborasi dengan bos dan juga tim bos dan juga wali murid, komite dan seluruh guru-guru yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan ke depan guru penggerak yang ikut tes kemarin semakin banyak yang lulus, semakin saya bisa bekerja sama. Terus sampai cek pengalaman. Soalnya yang sekarang ini saya dari Merbau, saya sendiri yang untuk SD saya sendiri. Jadi untuk bergerak itu rasanya berat. Kalau sendiri itu rasanya berat. Jadi walaupun berat tetap saya sampaikan dengan kawan-kawan bagaimana caranya. Dan apapun nanti kawan-kawan kendala di kawan-kawan, saya siap untuk sama-sama belajar. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya butuh kerjasamanya, kolaborasinya. Semoga ke depan sekolah kita semakin meningkat, semakin sukses dan kembali normal.